menit. Setelah sesi penyampaian materi akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur Q&A yang ada di Zoom, yang nanti akan dijawab oleh narasumber baik secara langsung maupun secara tertulis. Bapak Ibu sekalian, marilah kita menyimak pemaparan mengenai sistem seleksi dan persyaratan calon asesor yang akan disampaikan oleh narasumber pertama. Kepada Mbak Sisi, waktu dan tempat kami berikan. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Sebelumnya suara saya apa terdengar Mbak Ayu? Terdengar. Terima kasih Pak Romi. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Direktur Pendidikan Profesi Guru, Bapak Temu Ismail. Selamat siang Pak Temu. Bapak Romi Siswanto, serta Bapak dan Ibu Koordinator dan Subkoordinator pada Direktorat Pendidikan Profesi Guru. Yang saya hormati, Pak Bondan Prakoso, narasumber teknis untuk SIM PKB. Selamat siang Pak Bondan. Dan Mbak Ayu beserta seluruh tim panitia webinar yang saya banggakan, serta tentu saja Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah Hirobil Alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita bersama bisa berkumpul dalam ruang virtual ini untuk berdiskusi bersama terkait dengan rekrutmen asesor seleksi masuk PPG tahun 2022. Insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, berbarengan dengan dimulainya bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, saya Sisi ini mewakili teman-teman pelaksana teknis pada Direktorat PPG menghaturkan marhaban ya Ramadan. Pucuk selasi bertunas menjulang, dahannya patah tolong benarkan. Puasa Ramadan kembali menjelang, salah dan khilaf pohon dimaafkan. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan bagi Bapak dan Ibu yang menjalankannya, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu ini yang telah berkenan hadir di tengah-tengah kesibukan yang cukup padat. Ada 1.700 sekian peserta yang hadir, alhamdulillah ya siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama berdiskusi terkait dengan rekrutmen calon asesor untuk seleksi masuk PPG Prajabatan tahun 2022 ini. Pada kesempatan ini mohon izin saya menyampaikan sedikit informasi terkait dengan kerangka sistem seleksi dan persyaratan calon asesor seleksi. Kemudian nanti bisa dilanjutkan oleh Pak Bondan untuk mekanisme dan teknis pendaftaran pada aplikasi SIM PKB. Baik, Bapak dan Ibu, untuk sebagai gambaran umum saja terkait dengan latar belakang PPG Prajabatan tahun 2022 ini, PPG Prajabatan tahun 2022 ini diselenggarakan dengan berlatar belakang bahwa jumlah guru yang belum memiliki sertifikat pendidik dari tahun ke tahun itu terus bertambah jika tidak dilakukan pembenahan pada sistem penyelenggaraan untuk sertifikasi guru, maka akan terus bertambah. Kemudian program pendidikan profesi guru prajabatan maupun guru dalam jabatan yang sudah berjalan sejak tahun 2006 dan 2009 dengan berbagai moda pelaksanaan ini belum cukup bisa memenuhi kebutuhan guru yang terus bertambah, serta adanya transformasi pendidikan Merdeka Belajar yang bertujuan untuk mewujudkan pendidikan berkualitas melalui transformasi paradigma dalam cara belajar mengajar. Ini juga memberikan dampak kepada transformasi yang harus dilakukan di dalam pendidikan untuk profesi guru, serta tentu saja untuk perbaikan yang berkelanjutan sehingga pendidikan profesi guru prajabatan ini transformasi pendidikan profesi guru prajabatan ini menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Kemudian jika kita lihat di sini bahwa kebutuhan guru untuk kekurangan guru untuk guru PNS yang terus bertambah ya, apalagi dengan jumlah guru pensiun setiap tahunnya. Mungkin selanjutnya Mbak Ayu.
itu juga terus bertambah. Untuk tahun 2022 sendiri, untuk yang nanti akan pensiun di tahun 2022 ini ada sekitar 77.124 orang. Sehingga ini menambah jumlah kekurangan guru menjadi 1.167.802. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar bagi kita untuk selalu bisa memberikan supply dan demand ya terhadap pemenuhan kebutuhan guru. Dalam transformasi pendidikan profesi guru prajabatan ini juga dibarengi dengan adanya transformasi terhadap kerangka tes dan rancangan instrumen untuk seleksi masuk PPG prajabatan. Mungkin langsung ke slide 8 ya Mbak Ayu. Ya. Dalam transformasi untuk seleksi masuk PPG prajabatan sendiri itu kita berawal dari kebutuhan organisasi atau kebutuhan dari input mahasiswa calon peserta dari PPG prajabatan, bahwa mahasiswa itu input dari calon mahasiswa ini diharapkan telah memiliki kompetensi yang cukup untuk bisa mengikuti program pendidikan profesi guru ini sehingga akhirnya bisa lulus dan menjadi seorang guru yang profesional. Calon mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi yang cukup, pengetahuan yang cukup, pengalaman yang cukup, serta personality yang kuat untuk bisa menjadi seorang guru profesional. Sehingga kemudian didesain sebuah framework seleksi masuk bahwa untuk bisa menyeleksi para calon mahasiswa ini diperlukan alat screening dan testing yang kuat, serta interview atau proses wawancara untuk menggali lebih dalam terkait dengan kompetensi, pengetahuan, pengalaman, serta personality yang kuat dari para calon peserta tersebut. Hasil dari seleksi masuk tersebut nanti yang akan kemudian dijadikan dasar bagi pemilihan calon peserta untuk bisa mengikuti program pendidikan profesi guru. Untuk target seleksi sendiri bagi para mahasiswa ini didasarkan pada 4 target seleksi. Yang pertama dilihat dari pengetahuan. Jadi apa yang diketahui atau what people know. Ini terkait dengan pengetahuan seseorang berkaitan dengan profesi guru dan keterampilan teknis yang berhubungan dengan pekerjaannya, seperti konten termasuk juga dalam mata pelajaran, penguasaan terhadap mata pelajarannya, serta juga substantif terkait dengan literasi dan numerasi. Kemudian target selanjutnya adalah kompetensi atau apa yang dapat dia lakukan atau what people can do, yaitu sekumpulan perilaku yang menentukan berhasil atau tidaknya seseorang untuk melakukan pekerjaannya. Kemudian dilihat juga dari experience atau pengalamannya atau apa yang pernah dia lakukan sebelumnya atau what people have done, pengalaman atau situasi yang pernah dialami seseorang di pekerjaan saat ini maupun sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu adalah personal attribute atau who people are. Jadi seperti apakah orang tersebut. Karakteristik personal yang penting diketahui yang dapat mempengaruhi efektivitasnya sebagai seorang calon guru profesional. Sehingga kemudian diturunkan sebuah rancangan sistem seleksi terdiri dari 3 tahapan seleksi yang akan dilalui oleh para calon peserta PPG prajabatan. Yang pertama yaitu terkait dengan seleksi administrasi. Ini merupakan persyaratan dasar dan pengalaman yang akan disaring nanti pada saat seleksi administrasi. Kemudian di tahap kedua nanti ada seleksi substantif. Ini adalah untuk menyaring pengetahuan dari para peserta, sejauh mana peserta tersebut memahami atau menguasai konten yang dia miliki. Dan yang terakhir adalah seleksi interview atau seleksi wawancara, ini untuk menggali lebih dalam terkait dengan kompetensi dan personal attributes dari masing-masing calon peserta. Sehingga desain tes seleksi masuk yang kita rancang, yaitu yang pertama administrasi, termasuk nanti ada kurikulum vitae dan esai.
untuk menggali informasi umum, pengalaman mengajar, pengalaman pelatihan, pengalaman berorganisasi, pengalaman bekerja, dan aktivitas serta hobi. Kemudian nanti ada tes substantif, di dalamnya adalah tes penguasaan konten yang berkaitan dengan mata pelajaran yang merupakan bidang akademik S1 dari masing-masing calon peserta. Kemudian juga ada tes kemampuan dasar untuk literasi dan numerasi. Terakhir nanti ada tes wawancara untuk menggali lebih dalam terkait dengan kompetensi, kepribadian, motivasi, dan kognitif. Untuk rancangan instrumen yang kita rancang untuk penguasaan konten, nanti kita menggunakan seleksi guru ASMP 3K, kemudian kemampuan dasar literasi dan numerasi adalah instrumen untuk ANBK, dan untuk values adalah CV dan esai serta wawancara. Ini nanti dikembangkan dari standar kompetensi guru dan kebutuhan program. Nah, peran Bapak dan Ibu calon asesor yang saat ini mungkin hadir di tengah-tengah kita, ini adalah pada sesi ini, yaitu pada sesi seleksi wawancara untuk calon mahasiswa PPG Prajabatan. Bapak dan Ibu, untuk seleksi calon mahasiswa PPG Prajabatan nanti, pada saat tes wawancara nanti akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu asesor yang telah bersertifikasi Targeted Selection Interview. Targeted Selection Interview adalah sebuah model wawancara yang memiliki struktur dan isi yang dapat membantu kita untuk meningkatkan keakurasian dan kesetaraan dalam proses penerimaan calon mahasiswa baru PPG Prajabatan. Diharapkan melalui targeted selection ini mampu mengidentifikasi dan menyeleksi kandidat yang terbaik, sekaligus menciptakan kesan positif atas organisasi atau atas pendidikan profesi guru ini kepada para kandidat. Jadi diharapkan melalui targeted selection interview ini wawancara nanti bisa memiliki keakurasian dan kesetaraan yang tinggi. Keakurasian adalah kemampuan sebuah proses wawancara untuk bisa diandalkan dalam memprediksi kinerja dari para calon mahasiswa tersebut. Sehingga targeted selection adalah suatu sistem yang sudah teruji Bapak Ibu, praktis dan konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian untuk kesetaraan sendiri itu adalah jaminan bahwa sistem wawancara nanti yang kita lakukan pada tes seleksi masuk PPG Prajabatan ini dapat memberikan kesempatan yang adil dan merata kepada semua kandidat yang lolos kualifikasi itu untuk dipilih. Kemudian untuk desain seleksi wawancaranya sendiri, nanti untuk kompetensi yang diuji pada saat wawancara ini ada 10 kompetensi. Ada 10 kompetensi. Yang pertama adalah continuous learning atau pembelajaran berkelanjutan. Sadar akan area kekuatan dan area yang perlu diperbaiki sebagai individu, kemudian aktif menemukan cara-cara efektif untuk terus mengembangkan dan memperbaiki diri melalui proses pembelajaran yang dilakukan secara terus-menerus. Kemudian ada ethical maturity, kematangan untuk beretika, yang merupakan kapasitas diri sebagai pengajar yang menunjukkan kematangan emosi dalam berkarya melalui keterbukaan dan kejujuran, berperilaku dengan kebijaksanaan serta kasih sayang, selaras antara perkataan dengan tindakan dan sesuai dengan petunjuk moral, spiritual, nilai, etika, profesi, dan kebijakan yang ada. Dan terus sampai pada 10 kompetensi terkait dengan compelling communication, yaitu terkait dengan komunikasi yang menarik ya, karena sebagai guru tentu harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang menarik. 10 kompetensi inilah yang nanti akan digali melalui tes seleksi wawancara yang kami berharap bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu asesor nanti yang bisa lulus dalam pelatihan dan sertifikasi untuk targeted selection interview. Kemudian untuk komponen kegiatannya sendiri dalam seleksi wawancara, kita akan melakukan rekrutmen dan pelatihan asesor. Saat ini kita sedang dalam masa rekrutmen, kemudian setelah ini nanti ada pelatihan asesor.
Kemudian ada juga briefing sebelum nanti Bapak Ibu asesor melakukan wawancara, lalu ada penjadwalan dan distribusi kandidat, pelaksanaan wawancara, dan terakhir ada scoring dan analitik. Kemudian untuk pelaksanaan wawancaranya nanti akan dilakukan untuk satu calon peserta PPG Prajabatan akan diwawancarai oleh 2 orang asesor. Waktu wawancaranya 60 menit per kandidat atau per calon peserta dan nanti akan dilaksanakan daring melalui virtual meeting atau conference. Bapak dan Ibu, seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur pada awal pembukaan tadi, bahwa untuk seleksi wawancara jika kita tahun 2022 ini memiliki target 40.000 calon mahasiswa yang bisa terjaring, berarti kalau kita kalikan 2 atau 3 kali calon peserta yang akan mengikuti tes wawancara, berarti minimal ada sekitar 80.000 kandidat yang harus diwawancara. Sehingga kalau dihitung secara kasar itu kita membutuhkan sekitar 3.000 asesor untuk bisa melaksanakan wawancara terhadap minimal 80.000 kandidat. Sehingga dengan jumlah asesor yang dimiliki GTK saat ini itu tidak mencukupi, sehingga akhirnya rekrutmen asesor baru pun dibuka. Maka ini kesempatan bagi Bapak dan Ibu untuk bisa bergabung bersama kami di GTK untuk menjadi asesor pada seleksi masuk PPG Prajabatan. Bapak dan Ibu, kriteria untuk asesor seleksi ini ada 3 kriteria utama. Yang pertama adalah warga negara Indonesia, kemudian berkualifikasi minimal S1 dan D4, serta tentu saja memiliki sertifikasi TSI atau Targeted Selection Interview. Kemudian unsur asesor seleksi yang dibuka pada tahun 2022 ini adalah dosen dari unsur dosen Fakultas Psikologi dan atau dengan Bapak Ibu dosen dengan kualifikasi akademik bidang kependidikan. Ini sebagai pertimbangan bahwa karena untuk melakukan seleksi wawancara mungkin prioritasnya tahun ini adalah bagi Bapak Ibu dengan background psikologi ya dan dengan background bidang kependidikan sehingga lebih bisa atau lebih terbuka terhadap komponen-komponen atau kompetensi-kompetensi yang ingin digali pada saat seleksi wawancara ini. Kemudian ada guru, tentu saja guru yang sudah bersertifikat pendidik dan lulusan guru penggerak. Karena guru asesor sebagai asesor seleksi PPG Prajabatan, apabila guru tersebut belum bersertifikat pendidik, pada saat nanti dia ingin memiliki sertifikat pendidik, status asesornya ini mungkin akan menjadi kendala begitu. Kemudian yang ketiga adalah pengawas sekolah, lalu ada Widya Iswara dan Widya Prada, serta praktisi pendidikan. Kalau kita breakdown satu persatu untuk persyaratan khusus asesor seleksi, yang pertama itu dosen, persyaratan pertama adalah dosen Fakultas Psikologi dan atau dosen dengan kualifikasi akademik bidang kependidikan, kemudian merupakan dosen tetap, memiliki nomor induk dosen, memiliki pengalaman mengajar minimal 2 tahun, kemudian mendapatkan izin pimpinan, serta menandatangani fakta integritas. Kemudian untuk guru, tentu saja telah bersertifikat pendidik, kemudian telah mengikuti dan lulus program pendidikan guru penggerak, memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun, diutamakan pernah menjadi guru berprestasi, pernah mendapatkan penghargaan, dan atau aktif berbagai praktik baik terkait pembelajaran, mendapatkan izin pimpinan, dan menandatangani fakta integritas. Kemudian pengawas sekolah, syaratnya adalah memiliki sisa masa tugas minimal 2 tahun, pengalaman menjadi pengawas sekolah minimal 2 tahun, diutamakan pernah menjadi pengawas berprestasi, mendapatkan penghargaan dan atau aktif berbagi praktik baik terkait pembelajaran dan mendapatkan izin pimpinan tentu saja serta menandatangani fakta integritas. Kemudian untuk Widya Iswara dan Widya Prada di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi adalah Widya Iswara dan Widya Prada dengan pengalaman minimal 2 tahun, diutamakan pernah menjadi guru, kepala sekolah, pengawas sekolah sebelum menjabat sebagai Widya
Iswara atau Widya Prada. Mendapatkan izin pimpinan tentu saja dan menandatangani fakta integritas. Untuk praktisi pendidikan diharapkan adalah mereka yang memiliki pengalaman mengajar atau pendampingan sekolah minimal 3 tahun, kemudian pernah mendapatkan penghargaan minimal setingkat kabupaten kota atau aktif berbagi praktek baik terkait pembelajaran. Mendapatkan izin pimpinan bagi yang berada di bawah institusi. Kemudian apabila untuk praktisi independen, silahkan menandatangani surat kesanggupan dengan melampirkan rekomendasi, bisa dari rekan sejawat, kemudian mantan atasan, atau rekan kerja. Kemudian yang terakhir menandatangani fakta integritas. Bapak Ibu, untuk rekrutmen calon asesor seleksi sendiri ini akan dilakukan dalam 2 tahap seleksi. Pertama tentu pendaftaran. Pendaftaran ini nanti akan dibuka atau telah dibuka 31 Maret kemarin 2022 dan akan ditutup pada 16 April 2022 pukul 23.59. Dari seluruh berkas pendaftaran yang masuk nanti akan dilakukan verifikasi dan validasi administrasi oleh tim Verval GTK. Proses verbalnya sendiri nanti akan berlangsung pada 6 sampai dengan 22 April 2022. Bagi Bapak dan Ibu yang sudah lulus verbal administrasi nanti bisa langsung mengikuti pelatihan dan sertifikasi TSI atau Targeted Selection Interview. Pelatihan ini gratis Bapak dan Ibu, diberikan kepada Bapak dan Ibu calon asesor seleksi masuk PTG Prajabatan tahun 2022 yang telah lulus dalam verbal administrasi. Kemudian apabila nanti Bapak dan Ibu berhasil dalam pelatihan dan dinyatakan lulus serta berhak mendapat sertifikat TSI, Bapak dan Ibu maka resmi menjadi asesor bersertifikat TSI dan berhak untuk melakukan seleksi calon asesor calon mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022. Apabila tidak ada halang rintang, proses tes wawancara untuk seleksi calon mahasiswa PPG Prajabatan akan dilakukan pada 18 Juli sampai dengan 6 Agustus 2022. Untuk proses pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi TSI sendiri, Bapak dan Ibu, nanti ini akan berlangsung secara maraton dari tanggal 11 April sampai dengan 14 Juli 2022. Jadi minggu depan, hari Senin itu sudah mulai untuk seleksi atau untuk pelatihan sertifikasi TSI tahap pertama. Jadi Bapak dan Ibu yang sudah upload berkas submit di minggu pertama ini, Bapak dan Ibu akan langsung apabila dinyatakan lulus verbal administrasi akan langsung mengikuti pelatihan dan sertifikasi TSI tahap pertama yaitu pada tanggal 11 April sampai dengan 15 April. Itu untuk batch pertama. Sementara untuk verbal administrasi sendiri itu sudah mulai berlangsung mulai dari malam hari ini ya Bapak dan Ibu tanggal 6. Itu sudah mulai berlangsung untuk verbal administrasi. Dan sebagai gambaran Bapak dan Ibu, terakhir saya ingin menyampaikan sedikit terkait dengan lini masa untuk seleksi masuk PTG Prajabatan tahun 2022. Di sini di bulan Juli dan Agustus inilah nanti para asesor-asesor terpilih yang sudah lulus sertifikasi TSI akan melakukan seleksi wawancara untuk para calon peserta PPG Prajabatan tahun 2022. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu, nanti kita bisa bersama-sama berdiskusi jika ada yang Bapak dan Ibu ingin tanyakan silahkan. Saya insya Allah kalau kita bisa sama-sama saling berdiskusi. Mungkin untuk selanjutnya untuk teknis nanti dilanjut oleh Pak Bondan. Baik. Sementara saya kembalikan ke Mbak Ayu. Terima kasih Mbak Ayu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sisi atas paparannya mengenai sistem seleksi rekrutmen asesor dan tadi sekilas mengenai